Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram ajma'in. Thumma ila arwah jami'il mu'allifin qatar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita bersama masih diberikan anugerah oleh Allah, yakni anugerah sehat, yang mana diantara anugerah agung dari Allah, diantara nikmat yang agung dari Allah, yakni nikmat iman dan Islam. Di dalam kesempatan bulan suci Ramadan ini kita bersama diberikan kesempatan untuk ngaji, diberikan kesempatan untuk beramal soleh, dengan harapan kita mendapatkan kemuliaan, keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Bukan menutup kemungkinan bahasanya di dalam atau pada saat sekarang ini yang masih gencarnya wabah COVID-19 ini, bukan berarti kita untuk menutup kemungkinan untuk tidak ngaji. Kita masih tetap bersama ngaji. Nah, di sini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk syiar, untuk mensiarkan ajaran-ajaran Islam, untuk mensiarkan daripada bulan suci Ramadan ini. Nah, kesempatan ini kita melanjutkan pertemuan-pertemuan yang kemarin mengenai pembahasan bab fikih atau pembahasan tentang bab-bab syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun tegese utawi iki iku fasal. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu sittatu asya'a iku 6 pira-pira perkara atau iku 6 suci-wici. An-niyatu yaiku niat inda ghuslil wajhi nalikane mbasuh wajah. Wa ghuslul wajhi lan basuh wajah. Wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumekane sikut loro. Wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap setengahe utawa sebagiane sirah. Wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini tumekane utawa tumeka polok atau mata kaki lorone. Wa tartibu lan tertib tegese urut-urut alama ing atase barang utawa ing atase perkara zakarnahu kang nuturake sinten ingsun hu ing ma. Nah, di dalam fasal ini yang pertama menjelaskan tentang kefarduan daripada wudu. Apa saja macam-macamnya fardu daripada wudu. Itu ada 6 perkara. Yang pertama yakni an-niyat. An-niyatu inda ghuslil wajhi. Apa itu niat? Pengertian niat adalah secara hakikatnya dijelaskan di dalam kitab syarah. Bahasanya menurut syarah adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Yakni menyengaja sesuatu dengan dibarengi dengan suatu pekerjaan atau suatu amal. Nah, di sini kenapa kok an-niyatu inda ghuslil wajhi? Nah, misal gini. Kita niat. Nah, niat itu menyengaja di dalam hati kita dan diucapkan untuk meyakinkan dengan lisan kita. Nah, inda ghuslil wajhi adalah ketika awal atau permulaan daripada suatu perkara, yakni dibarengkan ketika niat bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil ashghari fardalillahi ta'ala. Nah,
dalam keadaan niat ini kita berbarengan dengan suatu perkara yang awal, nah, atau suatu kegiatan yang awal. Nah, kita ketika membasuh wajah ini disertai dengan niat. Nah, kemudian yang kedua yakni wa ghuslul yadaini, wa ghuslul wajhi yang pertama. Kemudian membasuh wajah. Kemudian yang ketiga yakni wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan kita. Kemudian ilal mirfaqaini, tumeka sikut loro. Yang dimaksud adalah yang ketiga yakni membasuh tangan kita mulai dari jari kemudian ke atas sampai ke sikut. Nah, yang dimaksud mirfaqa ini adalah ini. Nah, ada pendapat ulama yang mengatakan bahasanya boleh hanya sampai batas ini sikut, akan tapi boleh juga lebih baik juga dilebihkan. Tuh. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yakni wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian daripada kepala. Nah, kita wudu, kemudian kefarduan daripada wudu adalah menurut mazhabnya Imam Syafi'i sebagian atau setengah daripada kepala kita usap. Beda dengan basuh. Kalau basuh itu secara keseluruhan, tapi kalau usap ini penggunaannya untuk sebagian atau setengah daripada suatu perkara. Nah, kemudian yang selanjutnya yakni wa ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki kita. Kemudian ilal ka'baini, tumeka maring polok. Yang dimaksud polok apa? Ya mata kaki. Nah, kita berarti mata kaki kita sampai mulai dari jari kemudian sampai mata kaki kita. Itu adalah kefarduan yang kelima. Kemudian yang keenam yakni wat tartibu, tartib. Apa itu makna tartib? Makna tartib itu cara Jawane urut atau cara berurutan. Mulai dari tadi niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke sikut, kemudian mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut kita, kemudian wa ghuslur rijlain, dan membasuh kedua kaki kita. Nah, yang keenam ini adalah tartib. Jadi ketika suatu kefarduan ini dilakukan secara tidak tertib, maka hukumnya tidak sah. Itu misal kita melakukan mulai dari wajah kita kemudian langsung ke bagian kaki kita, itu tidak sah hukumnya karena tidak sesuai dengan fardu daripada wudhu. Nah, maka wajib perlu kita ketahui bersama. Nah, yang berikutnya yakni wasunanuhu asyratu asya'a at-tasmiyatu. Wasunanuhu utawi pira-pira kesunahane wudu iku asyratu asya'a 10 pira-pira perkara atau 10 pira-pira suwiji-wiji. At-tasmiyatu maca bismillah atau maca basmalah. Wa ghuslul kaffaini, lan basuh epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge nglebokake kafain atau epek-epek loro mau. Al inaa ing wadah, wal madmadatu lan kekumu utawa kumur, wal istingsyaku lan istingsyak utawa nesep banyu irung. Nesep banyu ring irung iku istingsyak. Wa mashu jami'ir ra'si, lan ngusap sekabehane sirah. Wa mashul udhunaini, lan ngusap kuping loro. Zahirihima, ya zahire utawa njabane udhunain. Wa batinihima, lan jerone udhunain. Bimain kelawan banyu jadidin kang anyar. Wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani janggut. Al-kasati kang ketel utawa kandel.
Wa takhlilu asabi'il yadaini, wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani driji tangan loro, driji. Warijlaini lan sikil loro, wa taqdimul yumna lan dinginake al yumna kang tengen alal yusra ngerekake kang kiwa. Tegese apa? Tegese yakni min yadaihi wa rijlaihi, ya mendahulukan anggota tangan yang kanan ataupun anggota kaki yang kanan dan mengakhirkan anggota yang kiri. Wa taharatu lan sesuci salasan kelawan telu, salasan ya telu, wal muwalatu lan nuli-nuli. Nah, di dalam pasal mengenai furudul wudu berikutnya yakni kesunahan-kesunahan daripada wudu. Itu ada 10 macam. Yang pertama yakni at-tasmiyatu, membaca basmalah. Yang kedua yakni wa ghuslul kafaini, dan basuh epek-epek. Epek-epek itu ini. Nah, atau bagian daripada tangan yang putih ini namanya epek-epek. Qabla idkhalihima, ing dalam sadurunge nglebokake kafain al inaa ing wadah. Jadi ketika kita sebelum memasukkan telapak tangan kita masukkan ke wadah ataupun wadah yang berisikan air, itu disunahkan untuk membasuh terlebih dahulu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran ataupun najis yang menempel pada telapak tangan. Misal kita mau memasukkan dalam wadah, nah kita sebelum memasukkan itu kita bersihkan terlebih dahulu atau dibasuh terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya yakni wal madmadatu, lan kumu atau berkumur. Kesunahan berikutnya berkumur, wal istinsyak dan istinsyak, menyerap air dalam hidung kita sampai batas, sekiranya batas pernafasan yang tidak masuk pada melebihi dari rongga hidung ini. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh daripada kepala kita. Bagian kepala tadi kan yang fardunya adalah sebagian menurut mazhabnya Imam Syafi'i, akan tetapi ada suatu kesunahan ketika kita membasuh atau mengusap seluruh daripada kepala kita, bagian kepala itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian wa mashul udhunaini, dan mengusap daripada kedua kuping kita, telinga kita. Nah, zahirihima, baik itu bagian depan atau bagian luar, maupun wa batinihima, ataupun bagian dalamnya, bagian depan ini ataupun bagian yang dalamnya. Itu ada suatu kesunahan, bimain, dengan air, dengan suatu air yang masih jadidin, yang baru. Wa takhlilul lihati, kesunahan yang berikutnya ini nyela-nyelani atau nyela-nyelani apa? Nyela-nyelani driji. Ngusap. Ya. Matah lihyati, ngusap apa? Ngusap bagian jenggot al-kasati kang kandel utawa kang ketel. Nah, itu ada suatu kesunahan. Dengan tujuan apa? Agar air itu bisa meresap sampai bagian dalamnya. Biasanya kan kalau orang janggutan atau orang berewan itu kan sampai saking tebelnya rambutnya sampai air itu nggak bisa masuk, itu ada suatu kesunahan untuk menyela-nyela. Kemudian wa takhlilu asabil yadaini, lan nyela-nyelani driji tangan loro nih. Nah, ada suatu kesunahan untuk menyela-nyelakan air agar bisa masuk ke bagian-bagian daripada driji atau jari-jari tangan ini. Kemudian warijlain, begitupun juga bagian kaki, itu ada suatu kesunahan kita memasukkan air dengan cara menyela-nyelakan air agar bisa mengenai bagian-bagian yang tidak biasanya terkena. Itu ada suatu kesunahan. Kemudian wa taqdimul yumna, dan mendahulukan bagian yang kanan
dan mengakhirkan alal yusra, mengakhirkan atas bagian yang kiri, baik itu anggota tangan maupun kaki. Wa taharatu lan sesuci, dan cara daripada bersuci tersebut adalah suatu kesunahannya, yakni dengan 3 kali basuhan ataupun usapan. Itu adalah termasuk kesunahan dalam berwudu. Kemudian wal muwalatu, nuli-nuli. Yang dimaksud nuli-nuli adalah berkelanjutan. Misal kita setelah tadi niat, setelah niat langsung membasuh wajah, kemudian setelah membasuh wajah, basuh tangan. Itu yang dimaksud mualah atau berkelanjutan secara berurutan. Itu. Mungkin itu yang mengenai pembahasan furudul wudu, fardunya wudu dan kesunahan-kesunahan wudu. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam ucap tutur kata, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.